Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan lanjutkan kembali belajar React.js berbahasa Indonesia ya. Untuk hari ini kita sepertinya akan belajar membuat fitur update password ya. Mungkin jadi kan ketika user telah melakukan login gitu ya. Kemudian dia ternyata pengen merubah passwordnya gitu ya. Jadi kita akan membuat fitur itu. Fitur update password tersebut hanya bisa diakses oleh user yang telah melakukan login ya. Jadi tentunya dia akan terverifikasi dengan token JWT ya. Jadi langkah yang pertama adalah kita menambahkan waktu expire tokennya ya. Jadi saya tambahkan jadi 24 juta ya, 24 juta waktu expirednya seperti ini. Save, save, save. Oke, sekarang kita buat sebuah modul untuk melakukan perubahan password ya. Jadi kita akan belajar di sisi backend-nya dulu ya. Kita akan buat sebuah modul namanya ubah password. Ya, si ubah password ini saya akan buat pakai function, pakai Node.js ya, seperti biasa ya, pakai Node.js. Nah, sekarang kita tampung data dulu ya, data inputnya dulu kita tampung ya. Jadi data. Nah, adalah email ya. Saya akan validasi dulu berdasarkan data emailnya yaitu require.body.email, kemudian core password ya, Jadi password yang sekarang ya. Karena sebelumnya memang saya menggunakan MD5 buat hashnya ya. Jadi teman-teman silahkan saja misalnya mau lebih secure, saya sarankan jangan pakai MD5 ya. Boleh kolaborasikan dengan eh, enkripsi lain ya. Jadi kan ini hanya buat latihan, jadi nanti ada sesi sendiri saya akan memperkuat di sisi keamanan datanya ya dalam bentuk form validasi dan sebagainya ya. Jadi sekarang kita latihan dulu pakai MD5. Kayak board.d.core password ya sama new password adalah kita juga rubah dulu ke MD5 ya. Biar new password ya. Jadi datanya udah kita tampung. Kalau kita cek itu kita tampung dengan ini ya. Jadi dari bodinya ya kita tampung. Setelah tampung datanya, kemudian kita setting query-nya yaitu query adalah select apa yang akan kita tempel adalah email dan password ya. Email dan password. Dari mana? Dari tabel apa? Dengan where-nya adalah apa gitu ya, dengan where conditionalnya apa gitu ya. Lalu isinya conditionalnya adalah tabelnya adalah user ya. Tabelnya adalah user. Berdasarkan apa? Berdasarkan email ya. Emailnya apa? Emailnya itu adalah data.email ya. Jadi data.email gitu. Sip. Nah, sekarang query-nya adalah MySQL. Karena kita masih menggunakan MySQL, jadi MySQL.format query dan tabel. Oke. Nah, setelah itu kita setting, kita jalankan dengan connection query, yaitu kita akan menjalankan sebuah query select ini, query, kemudian function tentunya kita tampilkan error, kemudian rows-nya atau hasilnya ya, kita tampilkan dalam bentuk error dan rows-nya. Lalu jika kondisinya error, kita tampilkan dalam sebuah console error ya. Nah, ketika tidak error artinya datanya bisa diakses ya, maksudnya select email password-nya itu bisa dijalankan di database-nya. Berarti if rows.length sama dengan 1, maksudnya ada ya, ketika kita menjalankan query ini dan hasilnya ada gitu, jadi length-nya sama dengan 1, kita tampung dulu data emailnya itu adalah rows email itu kita buat variabel rows ke 0 itu email dan password ya. Password adalah bukan ini ya, sama dengan ya, bukan titik 2 ya. Sama dengan rows ke 0
password ya, password ya. Jadi seperti ini. Nah, kita buat sebuah conditional lagi ya. Setelah datanya benar-benar ditemukan, kemudian kita tentukan jika data yang sekarang diinputkan itu sama dengan password password yang ada di tabel database ya. Nah, kita akan jalankan sebuah conditional kembali. Nah, conditionalnya adalah ketika data.new password itu ternyata masih sama dengan data sebelumnya. Jadi kan datanya masih sama nih, tidak ada perubahan ya. Jadi kita akan tampilkan dalam bentuk respon value dengan menggunakan JSON ya. Suksesnya false ya. Jadi suksesnya false, kita tambahkan message-nya adalah password masih sama dengan yang sebelumnya ya. Gitu, lalu kita jangan lupa n ya. N. Nah, seperti ini. Jadi ketika datanya ada, kemudian tapi kita buat kondisi lagi bahwa ternyata datanya masih sama atau tidak ada perubahan, maka kita bilang pesannya adalah password masih sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, ketika ternyata tidak sama ya, tidak sama berarti kan kita bisa merubahnya ya, bisa merubah datanya ya. Berarti kita jalankan connection, kita jalankan update ya, update query-nya, yaitu update tabelnya adalah user, kita ubah passwordnya kita ubah dengan where-nya, di mana emailnya adalah si emailnya ini user ya, si emailnya user ya. Oke. Nah, di sini kita buat tambahkan conditionnya adalah data.newPassword. Maksudnya update set passwordnya sekarang kita ganti dengan password baru, makanya ada muncul data.newPassword yang sudah kita input sebelumnya gitu ya. Oke. Lalu seperti ini. Password, ini email ya. Berdasarkan email ya. Lalu di bawahnya kita panggil callback-nya, yaitu membuat function error detection-nya, apakah error atau enggak gitu ya. Jadi ketika melakukan update-nya ada error, ada kesalahan tidak bisa melakukan update, kita tampilkan pesan dengan data JSON seperti ini, yaitu suksesnya false, dan di sini kita tampilkan error-nya. Error ini berguna sekali ketika kita menemukan bug di aplikasi kita. Jadi enak nih, oh ada pesan error-nya gitu ya. Dan ketika tidak error ya, kita jalankan suksesnya adalah kita ganti true, lalu pesannya kita rubah dengan berhasil melakukan update password ya. Jadi seperti ini. Lalu teman-teman ketika kondisi ini sudah ya, jadi sini, berarti di sini ya. Nah, ketika datanya tidak ada atau tidak sama, jadi dia memang memasukkan password nih, tapi password tersebut salah nih, tidak sama dengan yang ada di tabel gitu ya. Jadi kita akan buat conditional else ya. Kita tampilkan di sini ya bahwa suksesnya false ya, dan keterangannya adalah gagal melakukan update password gitu ya. Lalu ketika datanya tidak ditemukan atau length-nya sama dengan 0, berarti emang si email dan password itu tidak ada di tabel. Berarti kita buat conditional. Conditional adalah kita copy aja ya. Ini false juga. Nah, ini gagal passwordnya berarti salah ya. Berarti passwordnya salah atau tidak menemukan user gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, kita daftarkan user passwordnya, ubah passwordnya di index.js, jadi router.post ya, .post API, samain aja versi 1, namanya adalah ubah password. Jadi URL-nya adalah
API versi 1 ubah password ya. Karena kita harus login, berarti verifikasi dulu ya URL JSON-nya, verifikasi dulu, lalu panggil modulnya adalah ubah password. Ya, jadi seperti ini, save. Kita coba tes. Jadi pertama kita harus login dulu ya teman-teman. Kita gunakan yang banyustudio@gmail.com, email dan passwordnya di body. Kita send. Oke, kita tergenerate tokennya tergenerate, lalu kita pilih yang ubah password ya. Kita coba pakai yang sama ya. Nah, ini kalau password yang sekarang yang mau diubah tapi ternyata masih sama dengan password yang sebelumnya, berarti pesannya adalah password masih sama dengan yang sebelumnya. Dan ketika di sini 4 ya misalnya salah gitu ya. Nah, ini gagal melakukan update password ya karena passwordnya salah gitu ya. Mungkin nanti kita ganti aja, ini passwordnya salah gitu ya. Lalu ketika kita ganti dengan yang baru gitu, misalnya kan tadinya adalah ini ya, seperti ini. Kita ganti dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini berhasil melakukan update password. Kita coba cek. Sorry. Kita coba cek. Nah, sekarang yang Banyu Studio sudah berbeda ya. Passwordnya sudah berubah. Oke. Teman-teman nggak usah khawatir karena saya sudah melakukan upload kodenya di GitHub ya. Jadi mungkin kalau saya tadi terlalu cepat dan sebagainya, silahkan cek kembali di GitHub yang sudah tersedia di YouTube description ya. Oke, jadi begitu teman-teman cara melakukan ubah password dari sisi backend-nya. Nah, nanti dari si user nanti kita bisa mudah sekali melakukan update passwordnya. Dan untuk sisi klien, nanti kita akan implementasikan di React.js setelah video ini ya, selesai ya. Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di seri video saya berikutnya.